Pak Beni mengenai keteladanan ataupun teladan kesederhanaan dari Paus dan kaitannya dengan perilaku elit nasional. Menurut Anda seperti apa? Ya, antara langit dan bumi ya. Jadi kalau Bapak Sangat Suci, jauh berbeda ya. Kalau Bapak Suci Paus Fransiskus itu sejak awal memang dia menggayati bahwa kehidupan itu untuk pelayanan. Sejak menjadi imam di Buenos Aires, menjadi uskup, menjadi kardinal, dia kemana-mana naik bis kota. Dia pelayanan kepada mereka yang miskin terpapar dan orang-orang sebelum pinggiran. Itu menjadi karakter Bapak Suci. Maka Bapak Suci itu selalu berpihak pada mereka miskin yang papa. Dan berpihak kepada mereka yang terpinggirkan, yang terbuang, para pengungsi. Maka lihat aja datang ke Jakarta yang disapa pertama siapa? Para pengungsi, anak panti asuhan, orang-orang yang menderita. Kesederhanaan ditunjukkan dengan mobil yang dia pakai, Xenia, mobil rakyat. Waktu dia datang ke Amerika, dia Fiat yang paling sederhana. Dia nggak mau jet pribadi. Kalau dia mau gampang tuh, semua orang dengan rela hati akan memberikan fasilitas karena dia sebagai pemimpin terbesar dunia. Dan banyak orang mau memberikan apapun dia minta. Dia nggak mau tinggal di hotel mewah. Bapak Suci itu menjadikan kesederhanaan sebagai kesadaran yang dia miliki untuk apa? Karena dia menjadikan dirinya bahwa dia punya makna dan berarti bagi mereka yang tersisih dan miskin. Sebenarnya apa yang dilakukan Bapak Suci pernah terjadi di Indonesia. Kalau kita belajar dalam sejarah bangsa, Hatta itu dari keluarga kaya raya loh. Tapi Bung Hatta, selama dia menjabat Wapres, dia masih ingat dengan kisah sepatu belinya itu loh. Gunting iklan, dia simpan sampai hayat hidupnya. Dia nggak bisa membeli. Itulah simbol pemimpin yang sejati. Bung Karno, sampai hayatnya nggak punya rumah. Ketika rakyatnya mau memberikan rumah, Bung Karno mengatakan, dia menolak karena dia masih melihat jangan ada tangisan di kubu-kubu dan kemiskinan. Agus Salim menarik lagi kemana-mana kalau pergi bawa kursi karena dia tidak mengambil kursi rakyat. Kasimo sampai hayatnya miskin. Banyak pemimpin besar, Tan Malaka, kemudian pemimpin besar orang-orang republik dulu itu menggayati betul dan mereka mendedikasikan untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan dia tidak mau memakai fasilitas dan gaya negara untuk memperai sendiri. Bung Karno semua peninggalan dia tinggal lukisannya. Karena itu milik rakyat. Ini yang hilang. Mengapa ini hilang? Kalau kita mau belajar. Karena pemimpin kita itu penuh dengan pesolek. Istilahnya John Baudrillard, simularka. Yaitu budaya kepalsuan. Sehingga realitas yang dilebihkan. Dia ingin dekat dengan rakyat. Dia bicara kemiskinan, dia bicara tentang perorangan kecil, tetapi itu penuh kebusian dan tipu daya. Maka Bapak Suci, ketika dia bicara di elit politik di Roma, dia mengingatkan bahaya politik popularisme itu. Baik Pak Beni, saya akan ke Pak Sukidi. Tadi Pak Beni kemudian ada quotation yang menarik adalah bagaimana kesadaran menjadi sebuah kesederhanaan menjadi sebuah kesadaran seperti itu ya Pak Beni. Nah ini konsistensi perilaku politisi di Indonesia seperti apa Pak Sukidi? Tidak konsisten. Saya menyambung apa yang disampaikan Romo Beni. Ada satu kunci tentang populisme. Populisme yang terjadi di kalangan elit politik kita itu adalah populisme yang menipu rakyat itu sendiri. Mereka terkesan ingin dekat dengan rakyat, tapi sebenarnya tidak ada kesadaran untuk memberdayakan rakyat agar mereka bisa maju. Sehingga kemiskinan, keterbelakangan itu memang dipelihara untuk kepentingan politik elektoral. Kesadaran untuk mengentaskan kaum miskin dari penjara kemiskinan itu tidak terefleksikan baik pada perilaku maupun pada kebijakan politik. Itu pertama. Yang kedua, kesederhanaan yang ditampilkan oleh Paus Fransiskus itu adalah kesederhanaan yang otentik. Tidak bertopeng, tidak penuh kepalsuan, tetapi yang otentik, yang genuine, yang memang refleksi dari laku kehidupan. Sementara
kesederhanaan yang terjadi di lingkungan elit kita itu penuh kepalsuan. Mereka menjadi kesederhanaan sebagai topeng untuk memikat hati rakyat, sehingga akhirnya yang terjadi adalah apa yang oleh William Shakespeare disebut sebagai fraudulent populism. Jadi populisme yang kelihatannya dekat dengan rakyat, tapi sebenarnya menipu rakyat itu sendiri. Kita tidak ingin bahwa pemimpin menggunakan kesederhanaan sebagai topeng untuk menipu rakyat. Yang kita ingin hadirkan adalah kesederhanaan yang memang merefleksikan penderitaan rakyat itu sendiri. Bahwa rakyat 25 juta lebih hidup dalam kemiskinan, dan kelas menengah yang begitu memprihatinkan hari-hari ini, itu harus betul-betul dijiwai sebagai bagian dari kesadaran pemimpin kita untuk hidup sederhana. Karena rakyat yang mereka jadikan fondasi agar mereka terpilih, itu adalah hidup yang serba susah, hidup dalam keadaan miskin, hidup dalam keadaan serba kekurangan. Karena itu tumpul nuraninya bagi pemimpin yang gemar melakukan flexing di tengah kemiskinan rakyatnya. Itu sama saja betul-betul menghina nurani rakyat itu sendiri. Oke, baik.